Bagaimana cara mengatasi tuduhan Alkitab itu palsu? Bagaimana cara mengatasi tuduhan Alkitab itu palsu? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, Pendeta Tan Hoi Nai. Gampang, 1 menit Pak. Ya. Cara mengatasi tuduhan dari luar sana, Alkitabmu itu palsu, gampang ya. Fakta Alkitab adalah semua kitab suci ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ditulis oleh nabi atau rasul. Nggak usah bahas yang lain. Sebuah kitab suci itu harus ditulis oleh nabi dan rasul. Alkitab ditulis oleh 26 nabi itu di Perjanjian Lama dan 8 rasul di Perjanjian Baru. Jadi jawaban 1 menit, buktikan kalau kitabmu yang ngakunya sebagai kitab suci itu ditulis oleh nabi atau rasul. Nggak ada yang bisa jawab. Ada 4.300 keyakinan di jagat raya ini. Kalau Anda tanya, kalau memang kitabmu itu kitab suci, harus ditulis oleh nabi atau rasul. Tidak boleh ditulis oleh bapak gereja, tidak boleh ditulis orang-orang yang sahabat lah, atau keturunan lah, atau teman lah, atau murid lah ya. Sebuah kitab suci harus hanya ditulis oleh nabi atau rasul. Udah, itu jawaban 1 menit. Mereka tidak akan bisa jawab, tidak akan bisa, dan mereka akan kena kick balik, kena tampol bahwa ternyata kitab kita sendiri yang selalu mengatakan bahwa Alkitab itu palsu. Ternyata kitab kita sendiri tidak bisa dibuktikan bahwa kitab kita itu ditulis oleh nabi atau rasul. Bisa nggak kalian buktikan? Nggak bisa. Itu cara jawab ya, cara jawab kalau ada yang menuduh Alkitab itu palsu. Nggak usah bahas yang lain. Dari sisi itu saja mereka sudah kelabakan dan mereka sudah malu. Tapi kan mereka nggak punya kemalu Pak, punyanya ke ngotot dan ke tegar tengkuk Pak. Ya nggak apa-apa, tapi dia kan nggak bisa jawab. Ya kalau Anda menuduh Alkitab itu palsu, buktikan bahwa kitabmu ditulis oleh nabi atau rasul. Nggak bisa jawab dia. Ya. Oke, jadi itu jawaban utama. Nah, sekarang saya akan bedah sedikit ya. Sebuah kitab itu kitab suci harus ditulis nabi atau rasul. Ya, fakta Alkitab Perjanjian Lama ditulis oleh 26 nabi, jumlah kitabnya ada 39. Perjanjian Baru ditulis oleh 8 rasul, jumlah kitabnya ada 27. Nabi dipilih oleh Yesus sendiri, Matius 23 ayat 34. Rasul juga dipilih oleh Yesus sendiri, Efesus 4 ayat 11. Jadi baik rasul maupun nabi yang menulis kitab suci dipilih oleh Yesus sendiri. Ya, itu fakta. Anda tidak bisa mengelak soal ini. Lalu kita masuk firman itu dari Gusti Allah sendiri. Nah, yang ini mereka juga bisa mengklaim, firman kami juga jadi dari Allah sendiri gitu ya. Kami juga dari Allah, firman itu di dalam kitab suci kami ya. Sebenarnya mudah juga jawabannya. Misalnya contohnya saja, Allah berfirman kepada Nabi Musa misalnya, pakai bahasa apa? Bahasa Ibrani Pak, itu baru benar karena Musa itu orang Ibrani. Allah berfirman kepada Nabi Musa pakai bahasa Arab Pak, itu berarti Musa Arab. Oh, berarti itu bukan Musa Alkitab, bukan. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim pakai bahasa Arab, itu berarti Ibrahim Arab yang makamnya ada di Arab sana. Yang benar, Allah berfirman kepada Ibrahim memakai bahasa Ibrani karena Ibrahim itu orang Ibrani, Kejadian 14 ayat 13. Gampang toh? Ya. Ya, seperti itu ya. Itu ya. Jadi dia harus ditulis oleh nabi dan rasul itu. Sumber firmannya harus dari Gusti Allah. Jadi Allah harus berfirman kepada penulis Alkitab memakai bahasa yang dimengerti oleh nabinya atau oleh rasulnya. Ya, kalau
Allahmu berfirman kepada Nabi Musa memakai bahasa Arab, berarti Musa yang di tempatmu itu Musa orang Arab, bukan Musa Alkitab, bukan. Demikian pula Ibrahim Arab. Demikian pula Yunus, semua yang Anda sebut di tempatmu itu orang Arab semua. Clear toh? Kalau HTD mudah sekali ya menjawab, mudah sekali. Anda langsung klepek-klepek gitu. Bapak Ibu Saudara, nggak usahlah menuduh Alkitab itu palsu, nggak usahlah ya. Anda tidak akan bisa menjawab itu. Kalau Alkitab itu palsu dan punyamu tidak palsu, tunjukkan bahwa punyamu ditulis oleh Nabi atau Rasul. Kamu gelagapan nggak bisa jawab. Tunjukkan bahwa bahasa yang dipakai oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya kepada nabinya adalah memakai bahasa yang dimengerti oleh Nabi. Musa itu orang Ibrani, Ibrahim orang Ibrani, ya. Nuh bukan orang Ibrani ya. Jadi Allah berfirman kepada Nuh memakai bahasa yang dimengerti oleh Nuh. Tapi ditulis oleh Musa memakai bahasa Ibrani. Musa itu yang nulis. Tapi Nuh sendiri tidak berbahasa Ibrani. Orang Ibrani pertama adalah Ibrahim. Anda pikir Ibrahim orang Arab ya? Ya, baca itu Alkitab itu Kejadian 14 ayat 13. Ibrahim itu orang Ibrani. Clear Bapak Ibu Saudara ya, very clear kalau HTD. Makanya tidak ada yang berani mengatakan HTD Alkitabmu itu palsu lah, tak kek balik dia diem ngabur dia. Seperti itu. Kita Indonesia, kita Pancasila ya, toleransi saja, tidak usah menuduh kitabmu palsu ya. Kecuali tuduhan ini boleh Anda sampaikan kepada penganut ya kitab yang bersumber dari Codex Sinaiticus, boleh. Kalau itu memang kitab palsu itu. Codex Sinaiticus, kemudian XX1, kemudian naskah Yerusalem, kemudian Tanak dan Talmud itu boleh disebut kitab palsu. Mantap Pak, mantap, 100% palsu, 100% palsu. Kalau Anda sebut Tanak, Talmud, XX1, naskah Yerusalem, Codex Sinaiticus, mantap jiwa, harus mantap jiwa mengatakan itu kitab palsu yang diyakini 85% gereja di luar sana, yang diyakini oleh Yahudi palsu, ular beludak, dan Yahudi palsu, jemaah iblis. Jadi very clear ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.